Coba Anda bayangkan sebuah perusahaan raksasa. Pendapatannya ini tembus 17,5 triliun rupiah dalam 1 tahun. Wah, itu angka yang luar biasa masif ya. Bener-bener masif. Mesin kasirnya tuh berdering terus dari Sabang sampai Merauke. Tapi, nah ini tapinya, di ujung hari, rasio keuntungan bersih mereka bahkan nggak sampai 1%. 0, sekian persen tepatnya. Iya, 0,6%. Uang kembalian parkir di depan toko mereka mungkin kerasa lebih gede dari persentase margin keuntungan itu. Gini, kalau Anda melihat angka kayak gini di portofolio Anda, pertanyaan yang langsung muncul tuh pasti, ini harta karun yang lagi salah harga? Atau justru jebakan nilai yang bakal nyandra modal Anda bertahun-tahun? Itu benar-benar dilema klasik buat banyak investor. Di satu sisi, ada daya tarik dari dominasi pasar yang absolut, tapi di sisi lain, ya ada realitas pahit soal beban operasional yang terus menggerus setiap rupiah yang masuk. Nah, hari ini kita bakal membongkar misteri itu untuk Anda semua. Kita akan melakukan bedah mendalam, membedah tuntas PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, atau yang melantai di bursa dengan kode emiten CSAP. Atau CSAP ya, lebih gampang ya. Betul, CSAP. Kalau Anda pernah merenovasi rumah, Anda pasti kenal jaringan retail raksasa mereka, Mitra 10 dan Astria. Pasti sering lihat tokonya di pinggir jalan besar. Iya, tokonya kan gede-gede banget. Nah, misi kita di sesi ini, kalau Anda sedang mencari peluang investasi cerdas di tengah bisingnya rumor pasar dan kebingungan soal status saham ini, disinilah kita akan mengurainya. Kita bakal posisikan diri kayak mentor investasi Anda hari ini. Tepat sekali. Kita akan pakai analisis 360 derajat, mulai dari fundamental laporan keuangan, taktik bisnis mereka di lapangan, bandarmologinya, sampai ke grafik teknikalnya. Karena baca angka aja nggak pernah cukup, kita harus paham narasi di balik angka-angka itu. Dan yang paling penting, paham mekanisme kenapa pasar merespons dengan cara yang kayak aneh banget terhadap saham ini. Betul. Mari kita mulai dari ruang mesinnya dulu deh, fundamentalnya. Sepanjang tahun 2025, CSAP mencetak pendapatan luar biasa besar, 17,54 triliun. Tapi, laba bersih mereka justru merosot tajam. Turun sekitar 39% kan? Iya, 39,2%, jadi cuma 112,4 miliar. Margin laba bersihnya, atau net profit margin, sangat tipis di angka 0,64%. Gini deh, maksud saya, dari setiap 100 ribu rupiah keramik atau cat yang terjual, untung bersihnya bahkan nggak sampai 1.000 perak. Cuma 600 perak untungnya. Nah, gimana bisnis sebesar ini bisa jalan dengan napas yang sesesak itu? Margin yang sangat tipis itu sebenarnya hasil dari tekanan ganda, dari atas kena, dari bawah juga kena. Maksudnya atas bawah gimana tuh? Di garis atas laporan keuangan, beban pokok penjualan mereka itu melonjak tajam sampai 14,7 triliun. Mereka ini lagi bertarung habis-habisan dalam perang harga, lawan toko material tradisional plus gempuran material impor yang harganya sering gak masuk akal murahnya. Oh, material impor tuh emang ngerusak harga banget ya? Bener banget, tapi pendarahan utamanya sebenarnya ada di bagian bawah, yaitu biaya pendanaan. Hah, beban utang? Saya lihat debt to equity ratio atau DER mereka tembus 2,20 kali sampai 2,36 kali. Buat Anda yang mendengarkan, biar saya perjelas konsep ini. Silahkan. Ini berarti dari setiap Rp1 modal bersih yang dimiliki perusahaan, mereka menanggung utang lebih dari Rp2 dari bank. Mereka pada dasarnya muterin bisnis pakai uang pinjaman. Tepat. Dan yang namanya utang bank, bunganya kan jalan terus. Bank nggak peduli hari itu jualan keramik lagi rame atau toko lagi sepi karena hujan. Bunga bank nggak kena libur ya? Iya, bunga utang inilah yang langsung memotong laba operasional mereka sebelum sempat dicatat jadi laba bersih. Terus kalau kita lihat data kuartal pertama tahun 2026 kemarin, situasinya malah kelihatan makin brutal. Waduh, ada apa lagi di kuartal 1? Laba bersih mereka anjlok 92% secara tahunan. Sisa cuma 4,3 miliar rupiah. Sebentar. Anjlok 92%, laba kuartalan cuma 4,3 miliar untuk perusahaan dengan belasan triliun perputaran uang. Ini sih kedengarannya kayak bisnis yang lagi sekarat, bukan cuma sekedar tertekan. Sekilas emang kelihatannya kayak bencana ya. Tapi kita harus lihat mekanisme di balik penurunan kuartal pertama itu. Ada distorsi yang sangat spesifik di pasar. Distorsi kayak gimana? Pertama, ada sentimen kenaikan PPN jadi 12% yang bikin pasar agak panik di akhir 2025.
Oh, oke. Biar saya potong di sini buat nyimpulin logikanya. Jadi maksudnya gini, karena orang tahu PPN bakal naik di awal 2026, toko-toko material kecil atau konsumen yang mau bangun rumah langsung memborong semen sama cat gila-gilaan di bulan Desember. Nah, persis. Jadi mereka melakukan front loading buat ngehindarin pajak baru itu, yang berarti pas masuk bulan Januari dan Februari, gudang mereka tuh udah penuh barang. Gitu kan? Persis kayak gitu mekanismenya. Jadi permintaannya sebenarnya nggak hilang. Permintaannya cuma ditarik paksa ke depan. Ditarik ke bulan Desember tahun sebelumnya. Betul. Akibatnya, ya wajar aja penjualan di kuartal pertama 2026 jadi kelihatan lesu banget. Belum lagi ditambah efek libur lebaran yang secara historis emang bikin hampir semua proyek konstruksi dan renovasi tukang berhenti total. Tukangnya mudik semua. Nah, itu dia. Jadi penurunan 92% ini murni kombinasi dari kelelahan permintaan pasca front loading tadi sama siklus musiman. Bukan berarti orang tiba-tiba nggak mau lagi belanja di Mitra 10 selamanya. Masuk akal. Nah, kalau memang ini cuma gangguan sementara, valuasi saham mereka saat ini tuh menawarkan paradoks yang aneh banget. Gimana tuh anehnya? Di satu sisi, harga sahamnya lagi terpuruk di kisaran Rp290. Rasio price to book value atau PBV-nya cuma 0,44 kali sampai 0,47 kali. Padahal nilai buku per saham aslinya tuh ada di angka 659. Jauh banget bedanya. Sangat jauh. Artinya pasar hari ini tuh bersedia ngejual aset CSAP dengan diskon lebih dari 50%. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat rasio price to earnings atau PE-nya, saham ini kelihatan mahal banget. PE-nya tembus 14,65 kali. Nah, ini dia. Ini adalah ilusi optik klasik yang sering banget menjebak investor. PE itu terlihat tinggi bukan karena harga sahamnya kemahalan. Biar saya bantu jelasin konsep ilusi ini untuk pendengar kita ya. PE itu kan rasio yang ngebandingin harga saham dengan laba per saham atau EPS. Betul. Karena laba mereka di kuartal terakhir tadi lagi hancur, kena efek PPN dan lebaran, otomatis pembaginya kan jadi sangat kecil. Iya, labanya kan nyusut. Karena pembaginya kecil, maka hasil bagi akhirnya, yaitu angka rasio PE-nya, jadi membengkak secara matematis. Jadi ini bukan indikasi sahamnya mahal, tapi murni indikasi perusahaannya lagi sakit sementara. Gitu kan logikanya? Sangat akurat. Jadi kalau kita abaikan ilusi PE itu sesaat dan pakai metode valuasi yang fokus ke aliran dana nyata, kayak metode dividend discount model atau DDM misalnya, Kenapa pakai DDM? karena CSAP ini emiten yang rutin banget bagi dividen. Nah, dengan DDM nilai wajarnya tuh sebenarnya ada di kisaran Rp301. Lebih tinggi dari harga pasarnya sekarang yang 290? Iya, bahkan menurut metode relative value, kalau dibandingin sama rekan seindustri, nilainya bisa di 318. Jadi emang ada ruang pertumbuhan di atas harga saat ini. Oke, kita udah tahu fundamentalnya lagi tertekan sama utang raksasa. Pertanyaan logis berikutnya yang muncul di kepala saya, buat apa sih utang sebesar itu? Untuk mendanai mesin ekspansi mereka. Nah, kalau kita beralih ke strategi bisnis mereka, CSAP ini emang punya target yang ambisius banget. Mereka ingin mengoperasikan 100 gerai Mitra 10 di tahun 2030. 100 gerai itu angka yang masif untuk ukuran toko segede Mitra 10. Iya, saat ini kan mereka udah punya sekitar 56 atau 57 gerai setelah mati-matian nambah 8 toko di 2024 kemarin. Ekspansinya emang kenceng banget tahun lalu. Tapi ada perubahan narasi nih. Manajemen baru-baru ini menyatakan bahwa di 2025 dan 2026 mereka beralih dari yang tadinya ekspansi agresif menjadi ekspansi selektif. Mereka mulai merelokasi gerai yang kurang produktif kan, kayak yang di Pamulang itu. Betul. Nah, sebagai mentor saham, saya harus skeptis di sini. Bukankah istilah ekspansi selektif ini cuma sekedar bahasa korporat yang sopan buat bilang, aduh, uang kas kita mulai habis nih. Beban utang udah jadi bola salju. Jadi kita harus rem darurat. Skeptisisme Anda sangat beralasan kok. Memang pasti ada elemen kehati-hatian finansial di sana. Mereka bukan nggak sadar soal utang. Jadi beneran rem darurat. Tapi ini bukan kepanikan tanpa arah. Gini, ini tuh manajemen krisis yang sangat rasional. Menghentikan sementara pembangunan toko raksasa baru pas daya beli kelas menengah lagi melambat, itu adalah langkah buat ngamanin arus kas mereka. Oh, menunda bakar uang. Tepat,
Kalau mereka memaksakan diri terus buka toko di saat demand lagi lesu, margin 0,6% tadi bisa langsung berbalik jadi kerugian bersih, minus. Tapi kalau emang gitu, apa gunanya mereka menargetkan 100 toko dari awal kalau itu ngebunuh margin mereka sendiri? Karena 100 toko itu bukan sekedar soal jualan, tapi tentang membangun parit pertahanan atau economic moat yang absolut. Ini soal skala ekonomi. Saya mengerti arah Anda. Gini, CSAP ini ibaratnya lagi ngebangun pipa air raksasa ke seluruh penjuru Indonesia. Biaya buat menggali tanah dan masang pipanya, ya utang bank yang triliunan tadi. Itu emang ngeberatin banget sekarang. Iya, capex-nya gede di awal. Tapi begitu pipanya udah selesai terpasang dan operasi penuh, semua pabrik air, entah itu produsen keramik, semen, cat, mereka terpaksa harus ngalirin produk mereka lewat pipa raksasa punya CSAP ini. Metafora yang sangat bagus, dan itu faktanya pabrik-pabrik besar sekarang nggak bisa hidup tanpa jaringan distribusinya CSAP. Contohnya gimana? Buktinya ada pada emiten produsen keramik kayak ARNN, mereka tuh sangat bergantung pada jaringannya Mitra 10 buat menyerap kapasitas produksi mereka. Volume pemesanan Mitra 10 yang masif banget ini memaksa pabrik untuk nurunin harga jual mereka serendah mungkin khusus buat CSAP. Oh, volume beli mereka jadi senjata buat nekan harga dari supplier. Betul, inilah keunggulan kompetitif utamanya. Mereka yang pegang kendali harga beli. Dan di luar sekedar jualan material mentah, strategi mereka juga beradaptasi dengan sangat cerdas. Anda lihat inisiatif trade-in elektronik mereka nggak? Ya, program tukar tambah barang elektronik lama yang kerjasama dengan SCG dan Reko S-System itu kan? Iya, benar. Awalnya saya pikir ini cuma sekedar program ESG aja sih. Ya, tahulah, kepatuhan lingkungan demi citra perusahaan biar kelihatan hijau. Sama sekali bukan cuma buat citra. Ini tuh taktik akuisisi pelanggan yang sangat cerdik. Setuju. Saya bisa lihat mekanismenya sekarang. Gini, Anda punya AC atau kulkas rusak di rumah, Anda bawa rongsokan itu ke Mitra 10 buat ditukar. Anda merasa berbuat baik pada lingkungan, dan Anda dapat diskon juga. Tapi kan nggak berhenti di situ. Nah itu, begitu Anda sampai di dalam tokonya yang segede gaban itu, Anda bukan cuma nukar AC, Anda lihat cat lagi diskon, ada keramik motif baru yang lucu. Terus akhirnya Anda pulang bawa belanjaan lebih banyak dari sekedar AC baru. Persis. Ini tuh strategi buat narik traffic pengunjung secara gratis ke dalam toko. Pinter banget ya. Ada satu lagi kepingan strategi mereka yang bersembunyi di luar pantauan radar investor retail, yaitu ekspansi pergudangan di Manado lewat anak usaha mereka, CBB. Kenapa harus pergudangan? Bukannya mereka retail toko? Karena data dari BPS menunjukkan kalau sektor transportasi dan pergudangan saat ini tuh mencetak pertumbuhan ekonomi tertinggi di angka 8,78%. Wah, lumayan tinggi tuh. Jaringan retail material bangunan yang masif kayak Mitra 10 nggak akan ada gunanya kalau sistem logistiknya rapuh dan biaya operasionalnya mahal. Pergudangan ini kuncinya efisiensi. Menarik. Pondasinya udah terbangun, strateginya jelas, pipa raksasanya lagi diselesaikan. Tapi ini tapinya. Kalau ceritanya sebagus ini buat jangka panjang, kenapa pasar sahamnya sepi banget? Itu pertanyaan jutaan dolarnya. Kenapa harganya nggak meroket? Ini bawa kita ke bagian yang paling sering memicu emosi di bursa kita. Bandarmologi dan psikologi pasar. Siapa sebenarnya yang pegang kendali di balik layar saham CSCAP ini? Struktur pemegang sahamnya dikuasai sama raksasa-raksasa. Iya, saya lihat datanya. Ada PT Buanata yang pegang 32%. Terus ada SCG, Siam Cement Group dari Thailand, yang pegang 30,89%. SCG ini bukan investor sembarangan kan? Tentu aja bukan. Masuknya SCG itu adalah validasi dari pemain kelas berat. Mereka bawa apa aja emangnya? Cuma duit? Nggak cuma bawa modal segar. Yang paling krusial, SCG mentransfer teknologi logistik, manajemen inventaris, dan efisiensi supply chain kelas dunia ke dalam tubuh CSCAP. Namun ironisnya, kehadiran raksasa-raksasa ini justru menciptakan masalah regulasi buat saham mereka. Betul. Masalah likuiditas? Kunci saham publik atau free float CSCAP ini jadi nyusut drastis. Tinggal sekitar 7,69% doang. Gini, ini tuh ibaratnya kayak klub VIP eksklusif. Analogi yang pas. Para konglomerat di dalam klub ini tahu persis betapa mewahnya fasilitas di dalam, jadi mereka nolak ngejual kursinya ke publik dengan harga murah. Tapi karena saham yang beredar di pasar jadi terlalu sedikit, Bursa Efek Indonesia akhirnya bertindak. Kena tilang dari bursa ya? Iya,
CSCAP melanggar batas minimal free float dan akhirnya dihukum, dimasukkan ke papan pemantauan khusus atau FCA, Full Call Auction. Dan regulasi FCA inilah yang sepenuhnya mengubah dinamika perdagangan harian saham ini jadi kayak sekarang. Bener banget. Kalau Anda iseng buka forum saham kayak Stockbit gitu, Anda bakal lihat kepanikan investor retail yang kebingungan. Banyak yang protes pastinya. Banyak banget. Ada yang nyindir sinis gini. CSAP baru masuk FCA malah terbang. Terus banyak juga yang ngebandingin sama kompetitornya, yaitu saham DIPO, yang harganya bisa gerak lebih bebas. Padahal secara fundamental bisa dibilang CSAP punya keunggulan. Iya, para investor retail ini panik karena mereka ngira stiker pemantauan khusus dari bursa itu artinya perusahaan ini lagi terancam bangkrut atau ada skandal gagal bayar utang. Padahal ini murni urusan teknis likuiditas peredaran saham aja kan. Nggak ada hubungannya sama kebangkrutan. Keresahan di forum saham itu sebenarnya bisa dimengerti karena ya kurangnya edukasi tentang mekanisme bursa kita. Coba jelaskan sedikit soal mekanismenya. FCA dalam kasus CSAP murni karena institusi kaya SCG menolak jual aset berharga mereka ke pasar bebas. Secara mekanis, di papan FCA, transaksi itu nggak terjadi secara real time, detik per detik. Harus nunggu sesi lelang ya? Betul. Ordernya dikumpulkan dan cuma dicocokkan pada jam-jam lelang tertentu aja. Ini otomatis membunuh volatilitas yang biasanya dicari-cari sama para trader harian. Tapi dari kacamata investor fundamental, kepemilikan dominan dari institusi ini justru kasih kita semacam bantalan atau jaring pengaman. Maksudnya harga nggak akan gampang jeblok? Iya, downside risk-nya atau risiko harga anjlok drastis itu sangat terbatas karena pemain besarnya nggak buang barang ke pasar. Siapa yang mau jualan di harga bawah? Sebentar, saya harus potong dan menantang argumen itu nih. Boleh, silakan. Anda bilang downside risk terbatas dan itu adalah bantalan yang luar biasa. Itu kedengarannya bagus banget di atas kertas. Tapi mari kita lihat realitanya. Buat para pendengar kita, para investor retail yang mungkin udah terlanjur beli saham ini dan sekarang nyangkut di papan FCA. Iya, nyangkut likuiditasnya. Modal mereka itu mati, nggak bisa muter. Mereka nggak bisa keluar masuk dengan gampang karena sepi banget yang antri. Bukankah mengandalkan argumen kalau institusi besar nggak akan jualan itu pada akhirnya adalah strategi yang terlalu dan pasif buat retail? Wah, itu poin bantahan yang sangat tajam dan realistis. Saya setuju. Memang bagi retail yang butuh likuiditas cepat, masuk ke saham tidak liquid di papan FCA itu bisa jadi mimpi buruk. Dana Anda tertawan tanpa ada kepastian kapan bisa dicairkan di harga wajar. Terus solusinya gimana dong, lihat saham kayak gini? Makanya, kita harus memisahkan secara tegas. CSAP saat ini bukanlah arena untuk berdagang atau trading kilat. Ini adalah instrumen murni untuk menanam aset. Definisi yang sangat bagus. Bukan arena berdagang, tapi instrumen menanam aset. Nah, ini kebawa kita secara alami ke bagian terakhir sesi kita. Analisis teknikal dan keputusan akhir Anda sebagai mentor. Oke, mari kita lihat grafiknya. Kita udah tahu cerita di balik perusahaannya. Sekarang pertanyaannya, kapan kita harus bertindak? Secara historis, saham ini pernah berjaya tembus rekor harga tertinggi atau all-time high di level Rp965, itu di September 2022. Sekarang harganya jauh banget di bawah itu. Bener. Sekarang harganya jatuh dan terjebak dalam fase konsolidasi yang panjang banget. Muter-muter aja di sekitar Rp290. Apa yang grafik teknikal katakan kepada kita saat ini? Indikator teknikal mengkonfirmasi banget fase frustrasi di pasar ini. Indikator momentum RSI atau Relative Strength Index mereka itu ada di level netral di 47,15. Berarti nggak ada kekuatan beli atau jual yang dominan? Kecenderungannya malah agak oversold atau jenuh jual. Terus kalau kita lihat indikator tren kayak moving average untuk jangka pendek sampai menengah, semuanya secara absolut masih ngasih sinyal jual atau sell. Sinyal jual? Kenapa tuh? Karena harganya masih gagal merangkak naik ke atas garis rata-rata historisnya. Masih tertahan di bawah terus. Angka yang sangat dingin dan objektif. Lalu, kira-kira level harga krusial apa aja yang harus dicatat sama pendengar kita di layar aplikasi sekuritas mereka? Pertama, ada area support historis yang terbukti sangat solid. Itu di area Rp270. 270? Oke. Itu bisa dibilang lantai beton psikologisnya. Setiap kali harga turun mendekati angka itu, tiba-tiba selalu ada kekuatan beli misterius yang nahan supaya nggak jatuh lebih dalam. Terus atapnya di mana?
Di sisi atas, resistance atau atap yang membatasi kenaikannya ada di area 335. Selama perusahaan belum ngeluarin sentimen positif skala besar, yang bisa ngejebol atap 335 ini, harganya ya cuma akan mantul-mantul membosankan aja di dalam kotak itu. Antara 270 sampai 335 ya, bergerak mendatar tak berkesudahan. Tapi ada satu penghibur sih di tengah kebosanan grafik ini, dividen. Ah ya, dividennya rutin. Sumber kita mencatat kalau CSAP konsisten membagikan dividen selama lebih dari 14 tahun berturut-turut loh. 14 tahun itu rekam jejak yang panjang banget. Banget. Walaupun angkanya emang nggak akan bikin Anda mendadak kaya. Yieldnya cuma sekitar 2,21 sampai 2,24%. Nominal terakhir buat tahun buku 2024 tuh cuma Rp6,5 per saham. Lumayan buat nambah beli kopi. Tapi pikirkan mekanismenya. Sebuah perusahaan yang lagi gila-gilaan ngebangun puluhan toko raksasa, dicekik sama bunga utang bank yang tinggi, tapi manajemennya tetap memastikan sebagian laba bersihnya itu masuk ke kantong pemegang saham minoritas tiap tahun. Itu adalah indikator tata kelola perusahaan yang benar-benar menghargai investornya. Betul. Nah, berbekal semua kepingan puzzle yang udah kita kumpulkan dari fundamental sampai teknikal tadi, mari kita berikan arahan strategis yang spesifik buat pendengar. Oke, saya akan membaginya untuk dua jenis pendengar kita. Pertama, kalau Anda adalah seorang value investor yang punya horizon investasi jangka panjang, katakanlah Anda sabar nunggu 3-5 tahun ke depan. Gimana strateginya? Saham ini adalah area margin of safety yang amat langka. Anda itu pada dasarnya lagi beli jaringan retail raksasa dengan harga setengah dari nilai buku aslinya. Strateginya, cicil beli pelan-pelan aja pas harganya lagi turun ngedeket ke support 270 tadi. Sambil nunggu dapat dividen tiap tahun? Persis, jadikan dividen itu sebagai uang lelah Anda menunggu. Di sini Anda sedang bertaruh pada momen di mana utang bank mereka nanti mulai lunas, ekspansi 100 tokonya selesai, dan skala ekonomi CSAP akhirnya meledak. Saya setuju 100% untuk horizon panjang. Tapi gimana buat pendengar yang tangannya gatel pengen dapat hasil lebih cepat? Para trader atau swing trader harian? Untuk para trader, saran saya jauhi dulu saham ini. Wah, langsung suruh jauhin ya. Ya, atau kalau Anda orangnya sangat disiplin, gunakan strategi buy on weakness yang sangat ketat. Cuma berani beli pas nyentuh lantai pantulan 270 dan langsung jual sebelum nabrak atap 328. Tanpa ada laporan keuangan baru yang nunjukin lonjakan laba drastis, pergerakan sideways di papan FCA ini cuma bakal makan waktu dan ngikis mental trading Anda. Sangat jelas. Jadi apa arti dari semua bedah mendalam kita hari ini untuk Anda, sang pendengar? CSAP ini jelas bukanlah saham yang bisa bikin Anda pamer screenshot keuntungan hijau di grup WhatsApp besok pagi. Bukan saham hype ya? Bukan sama sekali. Ini adalah raksasa retail yang lagi bertarung nyawa. Berekspansi pakai duit bank. Marginnya lagi tercekik habis-habisan di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Dan sahamnya dijauhi karena aturan likuiditas FCA yang kaku. Kedengarannya suram banget ya kalau disimpulkan gitu. Tapi tunggu dulu. Di balik awan kelabu itu, mereka punya pondasi bisnis yang dijaga mati-matian sama institusi global sekelas SCG. Dan valuasi asetnya saat ini lagi dibanting habis-habisan oleh pasar. Jadi ini tuh benar-benar permainan tentang siapa yang bisa melihat gambaran utuh dan punya kesabaran luar biasa buat nunggu pipa air raksasa itu selesai dibangun dan beroperasi penuh. Persis. Dan sebagai penutup diskusi kita, saya ingin mengajak Anda merenungkan satu skenario matematis yang sederhana, tapi sangat provokatif. Coba gimana skenarionya? CSAP hari ini memutar uang 17,5 triliun rupiah dalam setahun. Tapi margin keuntungan bersihnya cuma 0,6%. Sekarang, bayangkan 3 tahun dari sekarang. Oke, 3 tahun lagi. Kelas menengah mulai pulih dan rajin renovasi rumah lagi. 100 gerai mitra 10 beroperasi lancar tanpa perlu bangun toko baru lagi. Dan utang bank mereka mulai lunas, sehingga beban bunga yang mencekik tadi hilang. Laba operasionalnya bakal langsung ngalir ke laba bersih dong. Nah, bagaimana kalau rasio keuntungan bersih mereka bergeser naik? Nggak usah muluk-muluk deh, minta 10%. Cukup naik dari 0,6% menjadi 2 atau 3% aja. Itu dampaknya eksponensial loh. Laba bersih yang hari ini cuma seratusan miliar, bisa langsung meroket menembus 500 miliar rupiah per tahun.
Itu adalah lonjakan laba ratusan persen tanpa perusahaan perlu menambah Rp1 pun pendapatannya. Cuma butuh efisiensi margin aja ya? Betul. Jika dan ketika raksasa ini akhirnya terbangun dari tidurnya dan marginnya kembali normal, harga diskon di 290-an yang kita bedah hari ini cuma akan menguap menjadi sejarah di grafik bursa. Momen yang ditunggu para value investor sejati. Pertanyaannya untuk Anda. Ketika kereta raksasa ini akhirnya melaju kencang meninggalkan stasiun, apakah Anda sudah memegang tiket di dalamnya, atau Anda cuma akan menjadi penonton yang menyesal di peron stasiun? Silakan lakukan riset tambahan Anda sendiri, hitung risikonya, dan sampai jumpa di bedah mendalam portofolio berikutnya.